buat Forhati sekarang luar biasa, banyak banget inisiatif acaranya, bagus, benar biasa. Insyaallah pada hari ini kita akan tawasul bil haq, tawasul bis sabar dengan sebuah madah, dengan sebuah materi yang di dalam Al-Quran ini secara detil oleh Allah digambarkan bagaimana proses komunikasi. Kalau kita beranjak dari surat An-Nisa ayat 1 ya. Saya bisa share screen kan, Teh? Enggak. Oh, jadi co-host dulu ya Teh Edi? Teh Sufi ini. Aku semuanya Teh bisa. Oh, sudah, oke, sip. Oh, udah. Bentar, saya belum dibuka ininya. Ya, saya buka dulu ini filenya sebentar. Jadi komunikasi ini di dalam Al-Quran luar biasa ya, sangat detil Allah menggambarkan. Bahkan di dalam cara bicara aja gitu, bicara salah satu bagian dari komunikasi itu diatur betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ada 7 cara berbicara di dalam Al-Quran, detil banget gitu. Nanti saya buka dulu. Kalau kita lihat dari surat An-Nisa ayat 1, teteh-teteh sekalian, yang harus jadi basic, harus dari nilai dasar dalam berkomunikasi itu adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan ini harus menjadi dasar, bahkan bukan hanya komunikasi, tapi juga interaksi secara keseluruhan. Ketika Allah katakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bentar saya ini dulu. Pesannya adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu di bawah Allah menyebutkan tasa'alu nabihi. Kalian saling berkomunikasi, saling meminta pertolongan, saling meminta pemahaman. Kata Allah itu harus dengan bihi, harus dengan ketakwaan itu wal arham. Jadi nilai basicnya adalah ketakwaan, lalu ininya metodenya adalah al-arham. Ruh dari komunikasi itu adalah ketakwaan, lalu nuansa yang dibangunnya adalah didasarkan pada kasih sayang. Saya share ya, Teh. Nyarap Quran sadaya apa nih? Ya, mangga. Ya. Langsung googling. Langsung googling. Susahnya di Quran langsung googling ya, teman. Ya. Ini di surat An-Nisa ayat 1 kita lihat. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullah. Perintah bertakwanya itu ada di depan sama ada di akhir. Jadi kalau kata guru bahasa Arab saya, kalau ada konten seperti ini diawali dan di closing dengan pernyataan yang sama, berarti substansi inti dari ayat itu adalah kata itu. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengannya, dengan ketakwaan itulah kamu tasa'alu. Tasa'alu itu sebuah keadaan resiprok ya. Resiprok itu naon? Resiprok teh saling. Pelajaran bahasa Indonesia berapa Tening? Yes, itu ada di pelajaran bahasa Indonesia ya. Walaupun nilai kuliah bahasa Indonesia ya C gitu ya, inget kene lah. Tasa'aluna itu adalah resiprok. Jadi dari sini kita bisa melihat komunikasi itu harus berjalan 2 arah. Tidak berjalan satu arah, harus 2 arah. Hatta itu antara suami dan istri. Oleh karena itu, tasa'alu ini menggambarkan 2 arah. Kemudian menggambarkan kesetaraan, menggambarkan kesepahaman. Karena kalau tidak ada kesetaraan, nanti satu sama lain tidak bisa mempunyai rasa bahwa saya boleh bicara. Juga kesepahaman, karena kalau tidak saling memahami, ketika berbicara satu sama lain, maka dia tidak punya pikiran positif. Istilah badak namanya overthinking gitu ya. Dia akan overthinking, ini kenapa suami saya ngomong ini, kenapa anak saya ngomong ini, kenapa mertua saya ngomong gini, kenapa tetangga saya ngomong gini gitu. Kalau tidak ada kesepahaman, itu pasti akan overthinking jadi. Wal arham kata Allah, dan
karena kamu menjaga hubungan kasih sayang, hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan. Jadi takwa itu menjadi basisnya dalam berkomunikasi itu adalah wal arham. Jadi ruhnya itu harus itu gitu. Kalau kita lihat, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah di antara kalian itu, atas kalian itu sangat dekat. Closing dengan kalimat ini menunjukkan bahwa ketika manusia satu sama lain berkomunikasi, satu sama lain saling meminta, saling berinteraksi, itu harus merasa dalam pengawasan Allah yang maha dekat itu. Saya seringkali menghadapi kasus suami istri gitu. Ya apapun lah, whatever masalahnya macam-macam gitu ya. Pokoknya zaman ayeuna mah masalah suami istri, keluarga tuh subhanallah lah ya. Itu intinya menurut saya satu. Seringkali karena mereka tidak merasa diawasi oleh Allah. Suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, atau orang tua, ayah bunda yang ke anaknya kurang ma'ruf memperlakukan, atau anak yang berbohong kepada orang tua, itu kuncinya karena mereka tidak bertakwa dan merasa nggak dilihat oleh Allah gitu. Nah, kemudian ada ini, kelihatan nggak sih remote ininya? Bentar di itu teh, di klik yang close-nya teh. Yang mana? Nah, jadi biar terlihat slide-nya aja. Nah, ini wah, ini warna Salimah banget ya. bekas presentasi Salimah. Nah, di dalam Al-Quran itu close, yang itu ada diklik yang close sama ini biar tampilnya full slide. Ini udah full slide di saya mah. Oh, nah di saya mah enggak kayak. Atau saya aja ini. Kenapa teh? Kalau di kami juga masih separuh. Masih separuh? Di abdi masih sebelah. Jadi abdi saya ngintip 20. Kata wis? Punten teh sareng anu close-na diklik teh ada PDK ke anak, ada PDDK. Nah, iya, yang itu di close yang sebelah kiri teh yang ada available files. Alhamdulillah. Kata wis? Atau pada overthinking abdi. Malu mama. Ini ya, saya tuh sangat tertarik dengan 6 cara berkomunikasi dalam Al-Quran. Tening, sabar menit Tening. Kemarin abdi diwanti-wanti langkung 3 jam genap, cina kamari terlalu molor. 3 jam juga nak. Jadi di dalam Al-Quran ini, kalau kita berkomunikasi dengan 6 cara ini, maka secara keseluruhan itu dalam Al-Quran disebutnya qaulan sakila, perkataan yang berbobot. Nah, ketika seseorang berkomunikasi dengan perkataan yang berbobot, maka di dalamnya itu ada qaul-qaul yang nih. Jadi ketika kita dalam berkomunikasi itu, kita tidak boleh lepas dari perkataan yang benar, perkataan yang jujur, yaitu qaulan sadida. Qaulan sadida ini dalam Al-Quran konteksnya adalah untuk menunjukkan sesuatu, berbicara untuk menunjukkan sesuatu yang benar, dan kebenaran itu tidak bisa, kebenaran itu mutlak, tidak nisbi. Jadi kalau kita berbicara dengan kebenaran, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan kebohongan kita, pasti akan enak ke sana ya. Karena kalau orang berkomunikasi dengan kebohongan, dia pasti harus mikir lagi, nggak bohong deh, jangan nutupin kebohongan. Itu kan keluar deh tatang setar mana tah. Punten ya TNI. Lalu kemudian yang kedua adalah qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan itu perkataan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa ya? Ma'ruf itu sebuah kebenaran yang dilakukan dengan santun, dengan baik, dengan layak. Termasuk di dalam komunikasi suami istri, di dalam surat An-Nisa itu Allah memerintahkan kita untuk memperlakukan pasangan, anggota keluarga yang lainnya, itu adalah wa'asiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka dengan ma'ruf, bukan wa'asiruhunna bil haq.
perlakukan mereka dengan benar, enggak, tapi dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kayak ginilah kalau suaminya suami kita sholat Jumat pakai sarung ketutup pedal sampai lutut, boleh gak? Halal gak secara fikih? Halal kan ya? Halal, boleh kalau secara fikih mah. Secara fikih kan sah ya, halal, boleh gitu kan, bener gitu kan. Tapi kira-kira pantes tuh gitu Jumatan tuh pakai kaos oblong, tuh pakai naon gitunya, pakai sarung. Yang penting kan ketutup udah sampai lutut gitu kan. Nah, itu syariat membenarkan kan gitu. Tapi perintah menjalankan syariat itu bukan cuman benar, tapi juga ma'ruf. Nah, oleh Allah ditekankan nih dalam rumah tangga itu wa'asiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan keluarga kalian tuh dengan ma'ruf. Seorang suami misalnya ke istri, pokoknya mama kudu masak, mama harus masak tiap hari, papa tajilnya sama candil, bikin sendiri, jangan beli. Ya boleh sih halal candil gitu kan, tapi itu nggak ma'ruf. Hello, bikin candil itu susah banget. Gas bulet, boleh nanya, dihancurin, dibulet-buletin lagi, dikunyah hancur deh. Secara penting. Nggak ma'ruf. Istri minta nafkah ke suami benar-benar. Tapi ketika minta nafkahnya melebihi kemampuan suami, nggak ma'ruf. Suami melarang istrinya keluar rumah benar-benar. Tapi ketika tidak keluar rumahnya, istri membuat dia stres gitu, asosial, nggak ma'ruf. Ke kondangan pakai daster, boleh gak? Boleh. Boleh nggak disingkirkan? Nggak ada larangannya, itu haram itu. Tapi tidak ma'ruf gitu. Nah itu berbicara yang ma'ruf itu sesuai dengan keadaan. Ini kondisinya lagi seperti apa? Lagi PMS enggak? Suami lagi capek enggak? Anak itu kira-kira lagi gimana? Pasnya ngomongnya gimana? Caranya gimana? Masuknya dari mana? Itu disetting gitu sehingga yang keluar itu adalah perkataan yang ma'ruf. Nah, kemudian qaulan baligha. Baligha itu yang ngena, yang berbekas gitu. Jadi bukan sekedar ngomong, bukan sekedar berkomunikasi, bukan sekedar berinteraksi, tapi dari interaksi itu kemudian ada yang ngendep gitu. Kalau ingat teori komunikasi zaman bahulanya di waktu kuliah naon tanya? Komunikasi buat teh. Komunikasi adalah gitu kan, proses mentransfer sebuah pesan sampai pesan itu tertangkap oleh yang diajak bicarakan gitu ya. Jadi ada prosesnya, ada kontennya, ada penerimaan kan gitu kan. Ada transformasinya, ada kontennya, ada penerimaan. Kalau misalnya ada transformasinya, ada kontennya, tapi yang ngedenger bingung itu ngomong naon sih gitu, nggak jalan tuh komunikasinya. Atau misalnya ada kontennya, tapi si orang itu tidak mentransformasi, walaupun orangnya siap ngadengekeun gitu, tapi kalau tidak ada proses transformasi, gambarnya unggul ditinggalkan, ini gambar naon gitu, nggak akan nyampe pesannya kan gitu. Itu qaulan baligha. Terbesar kadang-kadang kan dalam kehidupan suami istri lah, atau dalam di lingkungan kerja, di masyarakat. Kadang-kadang kita banyak cara bicara seperti ini, tapi nggak nyampe gitu. Bagi ibu-ibu kan ya sudah kode-kode itu ngerti-ngerti si bapaknya gitu kan, itu nggak qaulan baligha itu. Jadi harus tahu ketika mau ma'ruf, mau baligha, itu kita harus tahu situasinya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran nanti kita lihat di surat Al-Imran ayat 159, komunikasi itu salah satu yang harus ada di dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan bermasyarakat kita adalah proses diskus ternyata. Proses diskusi, kata wasyawirhum, dan berdiskusi, bermusyawarah dengan mereka. Kalau kamu mau mereka mengitari kalian. Kalau kamu mau mereka nggak menjauh dari kita, maka berdiskusilah, bermusyawarahlah. Jadi Masya Allah lah ya, salah satu keterampilan yang menjadi warisan HMI itu adalah berdiskusi. Saya ingat betul tuh dulu saya di Sabang 17 tuh pernah sakit Ning.
sakit di kontrakannya di Neglah Hilir. Terus salah satu yang saya ingat sampai sekarang itu teman-teman dari Sabang 17 di jadwal hari ini yang datang siapa, diskusi di harapan saya. Kalau nggak dengerin diskusi stres saya. Jadi hebat. Kang Nugraha, diskusi Kang ya, Ahmad, Mas Tejo tuh giliran, ya Allah dasar. Yang keempat adalah kaulan maisuro, yang mudah dimengerti. Pesannya itu mudah ditangkap. Ini bukan cuma dalam konteks suami istri ya, konteksnya di dalam Al-Quran ini banyak. Ini belum pemanasan langsung ngomong yang subuh-subuh. Cara berkomunikasi yang simple, gampang dimengerti, nggak berlibet, nggak jelimet, itu diajarkan dalam Al-Quran. Dengan berbagai konteks, artinya cara berkomunikasi seperti ini disiratkan dalam Al-Quran gitu. Kita dalam proses berkomunikasi itu nggak usah nanti kalau kita gabungkan gitu semuanya, cara ngomongnya benar, kemudian sesuai keadaan, ma'ruf, pesannya nyampe, mudah dimengerti, kan enak lah kalau dalam komunikasi seperti itu. Kemudian qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Lain di dalam bahasa Arab itu bukan cuma diksinya yang lembut, tapi cara bicaranya. Surat Toha ini konteksnya adalah ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengan Firaun. Kebayang ya? Allah yang dikhianati oleh Firaun, diduakan oleh Firaun, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, lalu kata Firaun kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sok kalian ke sana ngomong sama Firaun, diskusi sama Firaun. Tapi tapi wanti-wanti ya, kalian ngomongnya harus qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Jadi layinan itu kalau misalnya saya ngomong pakai bahasa Sunda ya punten ya, mangga dileueut gitu. Itu kan diksinya ini tuh bagus ya, mangga dileueut, silahkan dinikmati gitu. Itu kata-katanya diksinya lembut. Tapi kalau saya bilang mangga dileueut, sok, itu bukan layinan. Atau sebaliknya misalnya, gayanya lembut tapi diksi yang dipilih kasar, mangga tuh dilebokus ya gitu. itu bukan layinan. Layinan itu diksinya lembut, cara bicaranya lembut, Masya Allah. Dan ini jagonya Nabi Harun. Nabi Musa kan punya keterbatasan dalam spellingnya ya, dalam mengucapkan kata-kata tuh beliau tuh punya keterbatasan. Kalau Nabi Harun tuh pintar, retorikanya pintar, pemilihan katanya pintar. Lalu oleh Allah disuruh. Saya tuh kalau baca ayat ini kebayang gitu ya, Allah itu, dan qaulan layyinan di dalam Al-Quran itu saya lupa hanya 2 apa 3 itu digunakan, dan itu konteksnya yang paling spektakuler itu berbicara dengan Firaun gitu. Harusnya makan kalau misalnya kita jadi penguasa gitu, terus ada bawahan yang membandel ke kita kirim ajudan kita ngomong tuh sama-sama gitu. Ini mah enggak, berbicara dengan Firaun dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau ke Firaun aja harus lemah lembut, kira-kira jahatan mana suami kita, teman kita, anak kita, tetangga kita dibandingkan dengan Firaun? Jadi kalau kita berbicara tidak layinan, aduh ini buat saya mah susah banget. Saya kan Teh Nining tahu ya, saya mah nggak kayak Teh Eti ya dulu, temen lemah lembut. Iya, ini kontras. Teh Eti. Kalau saya mah setengah preman. Berbicara lemah lembut rada aduh gimana gitu ya. Kalau dulu angkatan saya tuh ada Teh Rike gitu ya,
atau istrinya Kang Ai itu siapa namanya? Teh Ami gitu kan, itu nila lembut gitu ya. Duh, saya mah susah. Jadi berbicara layinan itu luar biasa ya, disiratkan oleh Allah dalam komunikasi. Kemudian qaulan karima. Qaulan karima ini perkataan yang, komunikasi yang ketika kita berkomunikasi dengan mereka, lalu mereka tuh merasa dihargai, merasa dimuliakan gitu. Dalam Al-Quran, konteks di sini adalah konteks orang tua yang digambarkan. Tapi ala kulli hal, qaulan kariman ini adalah perkataan yang dalam konteks bermasyarakat, berorganisasi, atau dengan suami istri, anak, orang tua. Komunikasi yang ketika kita menerima pesan itu, kita tidak merasa dilecehkan, kita tidak merasa direndahkan, tapi sebaliknya kita merasa dipercayai, dihargai, dihormati. Itu kan kebutuhan pokok laki-laki ya. Kalau dalam berumah tangga, itu kebutuhan suami, kalau dalam konteks suami istri, dan itu kebutuhan orang tua, kalau dalam konteks orang tua dan anak. Begitu ketersinggungan tentang harga dirinya, merasa tidak dipercayai, merasa tidak dihargai, merasa tidak dimuliakan, maka dia pasti akan menutup limbik otaknya, pasti langsung tutup, dia ngomong apa aja nggak akan masuk. Ini adalah guidance dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita berbicara. Nah, semua ini, ke-6 ini, saya memahami itu sebagai qaulan thaqila, perkataan yang berbobot dalam surat Al-Muzammil. Perkataan yang berbobot itu apa? Ketika kita akan berkomunikasi, ketika kita akan berbicara, maka qaulan thaqila itu lahir dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya orientasi yang fokus bahwa saya berkomunikasi ini karena dalam konteks ketakwaan saya kepada Allah, maka akan mudah bagi orang itu untuk berbicara benar, berbicara ma'ruf, berbicara baligho, mudah, kemudian layinan, kariman, itu akan mudah ketika kita punya orientasi itu. Jadi komunikasi ini, saya stop dulu ya. Komunikasi itu nanti akan menjadi ringan manakala di dalam hati kita tuh dan bahwa apa yang saya lakukan itu bukan melihat siapa yang diajak bicara, mau itu bawahan, mau itu suami, mau itu rekan kerja, tapi ketika saya berkomunikasi ini adalah poin atau tidak buat saya di yaumil akhir di sisi Allah, maka pasti kita akan melahirkan yang terbaik. Nah, selama ini menurut saya ketika ada miss dalam komunikasi, baik itu di dalam rumah tangga maupun di dalam dunia kerja atau di lingkungan masyarakat, ketika ada masalah satu sama lain, itu pada awalnya karena orang berkomunikasi, motifnya adalah nafsunya dia, cara berpikirnya dia, egosentrisnya dia. Kalau itu yang kemudian menjadi ruh dari komunikasi kita, maka yang akan muncul adalah kemarahan ketika orang nggak mengerti apa yang kita maksud. Kesel ketika orang tidak merespon seperti apa yang kita mau. Gitu. Itu akan seperti itu. Mudah-mudahan dengan nanti teteh-teteh bisa, saya percayalah Ima cuman obrol-obrol ringan sebelum sholat syuruk lah ya. Kita akan diskusi lebih panjang lagi insya Allah, karena saya kemarin diwanti-wanti sampai jam 6 ya, sampai jam 6 dengan diskusi. Oke, siap, berarti saya stop dulu, selebihnya kita diskusi karena sama ada yang harus ke kantor juga gitu ya. Mudah-mudahan itu sebagai pengantar saja, selebihnya kita diskusi insya Allah. Saya kembalikan dulu ke Tehning, Mangga Tehning. Alhamdulillah, itu tuh sebetulnya nggak usah Teh Sufi terangin ya Teh, terima kasih. Sudah ada contoh qaulan thaqilan itu langsung dari Teh Sufi. Jadi walaupun tadi tertulis 6, tapi di awal ini emang retorika, ini idola saya itu masih, idolanya masih tidak syuruk. Jadi Teteh itu menyampaikan materi yang juga dicontohkan secara
praktisnya gitu ya. Jadi Lebay. teteh sekalian, alhamdulillah merame teh subuh kan kedah lebay. Alhamdulillah jam 5.44 ini pemaparan dari Teh Sufi sudah kita simak. Karena beliau itu sangat retoris dan pintar sekali berkomunikasi. Jadi beliau tahu banget bahwa kita pasti banyak yang bertanya dan memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi saya nggak boleh ikut-ikutan seperti Teh Sufi ya, yang harus seperti Kolon Sakila, saya hanya moderator. Mangga teteh-teteh barangkali ada yang bertanya, sudah ada 2 yang mengacung. Barangkali kalau saya diizinkan, kalau saya mah guru teh suka ngabsennya dari A saja dulu ya. Teh Ai Dulu Sophia eta dulu mending deh. racung atuh. Karena racung teh ya mada. Nanti dimarahin lagi loh lebih dari jam 7 cenah kamari. Ya mangga Teh Ai dulu, Teh Ai, Teh April, Teh Siti. Nanti saya baru dari yang chat ya. Mohon maaf. Silakan Teh Ai dulu bertanya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar? Dengar Teh, jelas Teh. Nepangkeun abdi ti Sukabumi, ufor hati Sukabumi, hapunten eme tiasa gabung. Mohon abdi Ya, gila Teh. poem ngahujan. Wilujeng. Nahan. Pertanyaan saya mengenai komunikasi ya, di sini kan ada beberapa poin dalam komunikasi dengan bimbingan Al-Qur'an. Salah satunya bahwa komunikasi itu harus sesuai dengan keadaan, gitu kan. Yang jadi pertanyaan, gimana cara kita berkomunikasi dengan anak, gitu kan. Masalahnya kondisi kita sebagai orang tua dan kondisi dengan anak-anak sekarang kan sangat jauh berbeda gitu kan, sehingga kadang-kadang mengalami kesulitan gitu kan untuk menggali apa yang mereka inginkan. Juga kadang-kadang pesan yang kita sampaikan itu kadang nggak bisa tercapai sesuai tujuan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Teh Ai. Teh Sufi minta izin, sepertinya kita disatuin aja dulu ya Teh ya, biar nanti Teteh pemaparannya dibulutkan. Kepada Teh Aprilia Ningsih, oh ini kayaknya satu marga sama saya. Teh Aprilia, mangga. Partarasanana. Makasih banyak Bu. Saya Aprilia Ningsih dari ini Bu, dari anaknya Bu Eni di asrama. Izin join gitu Bu tadi. Kayaknya disuruh TNI ya. Saya izin bertanya Bu. Jadi saya sebenarnya hanya ingin meminta tanggapan dari Ibu. Jadi bagaimana Bu tanggapan Ibu ketika anak-anak itu mengungkapkan isi hatinya, terus berkata jujur terkait perasaan yang kalau diiniin sudah sesuai kayak komunikasi dengan bimbingan Al-Qur'an yang kayak Ibu jelasin tadi. Namun tidak semua orang tua bisa memvalidasi perasaan anaknya dan selalu dihubungkan dengan anak yang durhaka. Kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Mantap. Pertanyaannya dari 2 arah, mangga Teh Eis nanti yang akan hard thinking, nggak overthinking. Yang satu anak nanyain gimana coba orang tua, satu orang tua ke anak. Ini ada curhat di sini ya. Silakan Teh Siti Rasidah mungkin. Asal jadi Mama Dede. Iya betul. Mama Eis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teis, perkenalkan Abdi ti Garut, Porhati Garut. Oh, Masya Allah. Di mana Garutnya Teh Siti? Abdi di Cibiuk. Oh, Kapungkur mah angkatan Abdi Teh Tati nya. Oh. Ketua Forhati Sata Ketua Kohati Sata Acan Abdi Teh orang Garut, orang IAIN namanya Teh Tati. Oh, iya. Mangga dilajeng mangga. Alhamdulillah. Jajak kaloren kasiro Teis, ilmunya luar biasa. Oh, iya. Barusan dikatakan bahwa komunikasi dengan bimbingan Al-Qur'an yang 6 itu luar biasa. Berarti kalau bisa merealisasikan itu, insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Nah, tadi dikatakan bahwa inti dalam berkomunikasi yaitu adalah berdiskusi, bermusyawarah. Inti dari di keluarga itu adalah dengan berdiskusi dan bermusyawarah. Nah, hal itu mungkin tidak akan terlalu sulit apabila pasangan dalam keluarga itu terlahir dari seorang aktivis, kader HMI, kader Kohati, insya Allah, karena
produk HMI dan Kohati itu insya Allah sudah digemling ketika LK. Nah, tetapi yang jadi permasalahan apabila dalam keluarga tersebut yang satu aktivis, yang satu lagi bukan aktivis. Nah, ini terjadi di keluarga saya khususnya. Ada satu keluarga rumah tangga, orangnya yang satu pintar bicara, komunikasi dan lain sebagainya, tetapi pasangannya hanya diam, sehingga sering terjadi miskomunikasi karena hal tersebut, sehingga rumah tangganya tidak berjalan permasalahan-permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana meminimalisir supaya meminimalisir ketimpangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana supaya terjalin komunikasi yang baik, yang satu background-nya yang aktivis, yang satu lagi dari biasa-biasa. Nah, intinya bagaimana meminimalisir supaya terjadi komunikasi yang baik di keluarga tersebut. Terima kasih, hatur nuhun. Mantap, alhamdulillah. 3 pertanyaan dari yang raise hand sudah terkumpul. Ya Mas, dan betul 3 betul-betul pertanyaan ya, teknik. betul. Jadi nanti dibikin satu buku khusus perhati, khusus Keren komunikasi juga tuh efektif. kalau pertanyaan-pertanyaan dari materi-materi kemarin tuh ada 6 kan. Kali 4 5 udah 30 judul tadi. Buku. Mantap. Jadi alhamdulillah ini ada 3 hal yang ditanyakan dan 3-tiganya saya kira dari berbagai sudut yang cukup mewakili. Yang pertama, bagaimana sih kita berkomunikasi dengan anak yang saya dengan yang bungsu saja 30 tahun bedanya ya. Bayangkan 30 tahun kemudian kita harus berkomunikasi dengan cara berpikir yang tadi ya harus sepemahaman. Itu dari pertanyaan orang tua. Jadi wakil orang tua nih mewakili ini. Yang kedua dari siswa biasa di sekolah. Dari anak, dari sisi anak katanya bagaimana berkomunikasi dengan orang tua yang sulit memvalidasinya tadi karena mungkin jauh ya usianya kemudian cara berpikirnya. Yang ketiga, nah ini yang satu sisi lagi yang setara, bagaimana berkomunikasi dengan pasangan yang dianggap tidak sepemahaman atau tidak memiliki background yang dianggap satu visi lah ya atau satu aktivitas. Mangga Teh Ais. Iya. Pertama kita harus punya frame dulu bahwa ini kan kondisi ideal. Guidance Al-Quran itu, ini loh idealnya kamu tuh harus begini gitu kan. Bahwa dalam kenyataan kita belum bisa seperti itu, ya disitulah nilai mujahadahnya gitu. Disitulah nilai belajarnya, kan nilai perjuangannya tuh di situ gitu. Bagaimana kita berproses ke alasan itu dulu. Sehingga kita tidak merasa, ih aku mah di keluarga enggak gitu, ih suami aku mah enggak gitu, ih anak aku mah enggak gitu ya. Jadi harapan itu tetap harus ada bahwa itu tuh goal yang harus kita capai gitu. Kenapa Allah bikin itu tuh supaya kita tahu maksimalnya tuh begitu loh kalau kamu komunikasi gitu ya. Bagaimana orang tua kepada anak? Zaman beda gitu. Wah, beda pisan lah ya. Zaman saya dulu kalau ibu saya udah manggil, "Eis, duduk." Udah itu nggak berani angkat dagu, nggak berani lihat muka, nggak berani nanya kenapa, mau ada apa, nggak berani. Kalau anak sekarang nggak, ibu mau bicara aja, kan kedengeran dari sini juga gitu kan. Sekarang orang zaman baheula jadi murid kalau ada guru langsung zep, gitu kan jempek. Sekarang mah enggak tuh. Guru datang, biasa, baru rame gitu kan ya. Beda. Maka yang harus dibangun itu menurut saya adalah ruang irisan. Ruang irisan itu ya ruang irisannya gitu. Semakin besar ruang irisan itu antara orang tua dan anak, itu akan semakin komunikasi itu lancar. Ruang irisan itu dibangun lewat apa? Dibangun lewat interaksi, lewat komunikasi. Kemarin saya baru menerjemahkan, bukan saya ya, kesannya saya jago amat bisa menerjemahkan. Baru merilis lah ya. Saya punya Qurrata Aini Parenting Club. Ketika saya kuliah Ulumul Quran, dosennya tuh bilang, "Nih ada kitab nih bagus, kumpulan 50 hadis tentang interaksi Rasul dengan anak-anak gitu." Saya tertarik banget, keren nih kata saya kalau dipelajari gitu kan. Akhirnya saya mohon izin ke penulisnya di Mesir sana untuk diterjemahkan. Diterjemahkanlah alhamdulillah. Itu Masya Allah ya. Ketika saya baca, itu teori parenting ya, yang teori apa segala macam gitu, ada semua di situ. Keren banget.
bagaimana Rasulullah membangun kepercayaan diri seorang anak kecil, itu contohnya keren banget. Teori love in touch yang kalau saya ikut trainingnya juta-juta gitu, itu dipraktikkan oleh Rasul. Jadi Rasul tuh ada 4 bagian yang kalau ketemu anak-anak Rasul tuh pasti mengelusnya. Bagian ubun-ubun, bagian pipi, dahi, dan telapak tangan. Dan itu saraf-saraf tepi yang kalau diusap itu akan menimbulkan reaksi tenang, bahagia, hormon eksitosinnya naik, pengen ketemu, damai gitu. Itu dipraktikkan oleh Rasul. Bagaimana Rasul menunjukkan penghargaan ke seorang anak kecil. Itu luar biasa, keren banget bukan? Nantilah kapan-kapan kita sih. Jadi itu kan membangun ruang irisan. Ruang irisan yang dicontohkan oleh Rasul dalam buku itu, ketika Rasul bertemu dengan seorang anak, lalu Rasul tahu anak ini tuh senang memelihara burung. Rasul seorang Amirul Mukminin saat itu ketemu dengan anak kecil yang bukan siapa-siapa. Lalu dia nanya, burung kamu gimana? Namanya tuh disebut. Jadi si anak itu setiap burungnya tuh ada namanya gitu. Rasul tuh menanyakan burung yang sudah mati. Jadi Rasul tahu tuh, dapat kabar bahwa burungnya si Anu namanya Anu gitu. Saya lupa lagi namanya. Itu ditanya oleh Rasul. Gimana kabarnya burung kamu yang bernama Anu gitu? Itu kan proses membangun irisan menurut saya. Bagaimana seorang orang tua mengenal sebanyak mungkin si anak sehingga anak itu merasa oke, orang tua paham gue. Orang tua tahu gue gitu. Jadi kalau kata Ibu Eli Risman dulu, kalau saya ikut pelatihan komunikasi orang tua anak itu, yang harus dibangun itu perasaan itu adalah kalau kita dengan anak, maka masuk dulu kita ke dunia anak. Tinggalkan dulu tuh cara berpikir kita. Kita tuh kan kadang suka merasa gini, kita kan udah tua, kita kan udah tahu pengalaman, itu tuh gini gitu kan. Sementara kita memaksakan si anak itu harus paham cara berpikir kita yang udah melewati sekian episode kehidupan gitu. Ini anak baru nongol, dia dipaksa paham, gak bisa. Gak bisa, tetap akan ada konflik dalam tanda kutip. Nah, siapa yang paling mungkin mengalah? Siapa yang paling mungkin nurunin sepaneng? Kita harusnya begitu. Karena kalau kita pernah jadi anak-anak gak pernah jadi orang tua kan? Jadi ruang irisan itu anaknya diam, kitanya yang begini. Maka ketika ruang irisan itu semakin besar, dia akan semakin kohesif. Akan semakin nanti orang tua tuh ya jadi inherent di dalam diri anak-anak. Oh, aku nggak boleh gini karena kata orang tua aku gini. Aku harus begini karena orang tua aku seneng ini. Nanti dia akan inherit. Nah, itu prosesnya adalah komunikasi. Di Al-Imran 159 ya, itu mana tadi Al-Imran 159. Ya udah keluar ini. Kata Allah di dalam Al-Imran 159 itu adalah fabima rahmatin minallah. Karena rahmat Allah lah lintalahum. Dan dengan rahmat Allah itu berlemah lembutlah kamu kepada mereka walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu keras, kalau kamu kekeh, kalau kamu merekedeweng gitu ya, nggak mau mendekat membangun roh itu, lan faddu min haulik. Mereka akan menjauh dari kamu. Lalu kata Allah, setelah itu apa yang harus dibangun? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi dalam berkomunikasi, saling memaafkan, saling berlapang dada, saling mengalah, itu penting. Mau orang tua anak, anak orang tua, suami istri, atasan bawahan gitu. Fa'fu anhum, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kalau dia salah. Lalu kata Allah, wasyawirhum fil amr, dan berdiskusilah kamu dalam berbagai urusan.
luar biasa lah. Pokoknya Al-Quran tuh kalau kita ikutin tuh sempurna lah gitu ya guidance-nya tuh. Jadi maafkan, karena bisa jadi misalnya ketika anak itu ngomong gitu, yang harus muncul di kita itu adalah namanya juga anak lah ya, mungkin belum ngerti gitu. Cuman karena itu tadi kata saya kan, kalau basicnya adalah ananiah kita, egosentris kita, ketika anak itu nyerang maka langsung kita berpikir, kamu, aku orang tua gitu. Tapi kalau yang muncul adalah fa'fu anhum, maka ya akan muncul adalah maafkan dulu. Saya punya pengalaman, ada seorang ibu, tiba-tiba anaknya pulang sekolah cerita, anaknya perempuan. Bunda, tadi aku dicium sama pacar aku. Bu, kalau anak teh pipih pulang dari sekolah terus cerita gitu mau diapain teh? Kita kan sangnya langsung disemprot kayaknya ya. Tanduk langsung keluar. Ibu ini enggak. Itu saya belajar banget dari ibu. Shock pastilah ya. Kata ibu itu gini, terima kasih sudah jujur sama Bunda, tapi beri Bunda waktu untuk menenangkan diri karena Bunda sangat shock, Bunda sangat kecewa, Bunda sangat marah. Kakak silakan masuk ke kamar, sholat taubat, nanti kalau Bunda udah tenang kita bicara. Saya bilang, cakep banget itu pengendalian diri, kan keren. Setelah diskusi, setelah ketemu, ayo Kak kita ngobrol. Jadi gimana ceritanya? Bunda boleh tahu nggak urutannya gimana? Perasaan kakak waktu melakukan itu gimana? Jadi dia nggak gitu. Terus kira-kira menurut kakak perbuatan kakak itu seperti apa? Kira-kira menurut kakak Allah lihat gak? Terus sekarang kakak maunya gimana? Jadi dia nge-guide aja gitu. Nge-guide bahwa dia tuh sadar bahwa itu salah. Setelah salah itu kemudian dia ingin bertobat. Akhirnya, ya Bunda, udah pokoknya sekarang tiap jam segini Bunda telepon aku. Karena jam segini biasanya pacar aku nyamperin. Terus mulai sekarang aku jemput aja kalau pulang. Enggak bilang, mulai sekarang pokoknya dijemput. Enggak gitu. Saya bilang, keren banget itu. Itu kan penguasaan emosi yang hebat lah ya gitu ya. Nah, itu nggak mungkin terbangun dalam diri kita, whatever karakter kita gitu ya, mau karakternya introvert lah, extrovert lah gitu dan lain sebagainya. Ketika basicnya adalah ketakwaan kepada Allah, basicnya adalah apa yang kita lakukan itu nanti akan dihisab di yaumil akhir. Apa yang kita katakan itu adalah di dalam surat Qaf ayat 18 itu, mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada keluar satu huruf pun dari perkataan kita kecuali Allah menyiapkan malaikat yang raqib, yang dekat, dan atid, dan yang maha cermat. Jadi kalau basicnya itu kita akan bisa mengendalikan diri, dan ya kita semua berproses dalam belajar itu. Itu kalau anak, orang tua ke anak. Intinya Bu, ya kalau boleh saya memutar ulang jarum jam sejarah gitu. Yang ingin saya perbaiki, salah satu di antara sekian banyak kekurangan sebagai orang tua adalah memperbanyak ngobrol dengan anak. Jadi saya sekarang wanti-wanti ke orang tua murid, kebetulan saya punya sekolah. Jadi kalau membangun kohesivitas orang tua dan anak itu dari ngobrol kan. Jadi kalau misalnya anak pulang sekolah, dia mau cerita kejadian yang lucu, yang bahaya, yang apa, respon dulu. Matiin dulu tuh kompor, simpen dulu tuh handphone, tutup dulu tuh laptop. Kalau dia mau cerita, dengerin dulu. Karena yang paling berbahaya nanti ketika anak-anak remaja adalah ketika anak itu nggak mau cerita. Saya banyak menangani kasus anak-anak korban LGBT, dari mulai mahasiswa, bapak-bapak, sampai anak SD. Itu terjadi ketika anak SD kelas 4 jadi korban LGBT jadi korban sodomi oleh gurunya. Itu karena pertama kali dia dicolek-colek sama pak gurunya, nggak cerita kepada orang tuanya. Karena pasti nanti si Bunda marah. Coba kalau cerita, Bunda aku matematikanya 4. Apa? Makanya tuh belajar. Gitu kan. Udah habis itu nggak akan mau cerita lagi. Tadi aku berantem sama temennya. Kamu ya yang
nakal, nggak akan berani lagi dia. Padahal ketika dia memasuki usia remaja, dia akan bertemu dengan banyak peristiwa aneh gitu ya. Kenapa gue deg-degan ngelihat perempuan itu gitu? Kenapa gue seneng dipeluk sama laki-laki itu gitu? Itu kan peristiwa aneh yang itu harusnya jadi bahasan gitu, karena kalau itu dibiarkan itu berbahaya gitu. Banyak sekali kasus gitu sekarang. Jadi perbanyak ngobrol kalau kata saya. Lalu kalau saya belajar dari seorang teman, beri ruang doa pada setiap tatapan. Cileh, puitisnya. Jadi teman saya itu, dia setiap kali menatap anaknya tuh hatinya berdoa. Hatinya berdoa. Ya Allah, lembutkan hatinya. Pokoknya apa aja. Hatta ketika anak itu lagi ngambek, lagi nakal gitu, lagi pecicilan gitu, dia memandangnya dengan doa. Anaknya lagi dia liatin, kata saya, kamu lagi ngapain sih, diam aja, itu anak segitu pecicilan. Saya lagi berdoa katanya sama Allah, biar Allah yang melembutkan hati saya daripada saya gegerewekan, capek, harus lari-lari gitu. Tapi bener Bu, setelah itu anaknya balik, Bunda, tadi kita hafalan sampai ayat berapa? Rumah hafalan deh, ini gampang kata saya gitu. Nah itu kalau dari orang tua ke anak. Ini mah satu topik seminar tahu teknik. Iya, sehingga nama kedah ayah sesi 2 dengan TS. Kalau dari anak ke orang tua, yang pertama kalau kita lihat dari surat Luqman ayat 15, qaulan kariman itu konteksnya adalah untuk orang tua, untuk anak kepada orang tua. Hatta orang tua itu menyuruh kamu berbuat kemusyrikan, kata Allah kan gitu. Sejelek apapun, seburuk apapun, senyebelin apapun orang tua itu, dan tidak ada tuh hal yang paling nyebelin dari kemusyrikan, ada gak? Gak ada. Itu fahisha mubina, dosa yang paling spektakuler kan gitu ya. Orang tua kita misalnya matre misalnya tuh gitu ya, otoriter, gak mau pengertian gitu. Itu tidak lebih jahat dari kemusyrikan. Kemusyrikan aja kita harus tetap berbuat baik pada orang tua kan gitu. Nah, hanya mungkin penekanan itu pada qaulan kariman, karena apapun adanya orang tua itu tetap berhak atas pemuliaan kita. Nah, itu satu. Kemudian ketika orang tua, ini kan kalau kita ngomong di usia sekarang nih, di usia kita udah dewasa lah gitu, taruhlah anak-anak 20-an, 30-an gitu, berarti kan orang tuanya tuh udah mulai masuk di usia 50-an kan. Di dalam Al-Quran itu sudah mulai anti klimaks tuh. Yang kembali ke anak kecil tuh orang tuanya. Si anaknya yang matang. Surat Al-A'raf 74. Anaknya yang matang, orang tuanya yang kembali ke keadaan semula. Di Al-Hajj ayat 5. Jadi kita sebagai anak harus paham. Orang tua kita tuh sedang kembali ke titik awal gitu. Jadi delitan, jadi baperan, sensitif, caper gitu kan. Anak kita kan waktu kecil gitu kan caper kan, kalau ada tamu kita pengen minta uang jajan, kita biar dikasih. Nanti orang tua akan begitu. Saya kemarin diceritain sama anak saya, cerita itunya, mertuanya kode-kode gitu kan. Jadi dia sebetulnya pengen bilang, beliin handphone dong, pengen bilang gitu, tapi nggak bisa bilang kan. Jadi tiap dekat sama anak saya, ini kenapa sih handphone gitu kan. Persis seperti ketika anak kita waktu kecil kan gitu. Nah jadi kalau tadi ketika kita jadi orang tua, anak-anak kita masih kecil, kita yang mendekat, maka ketika kita sudah menjadi anak yang dewasa, orang tua kita berada pada anti klimaks, kita yang harus mendekat. Ruang irisan itu harus kita yang berbagi. Nggak bisa enggak, kalau kata saya. Nggak bisa enggak. Harus dipaksain gitu. Jadi ngigelan apa ya? Ngigelan tuh naon sih tadi ngigelan? Ayo ini apa ngigelan? Nah, atunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia ngigelan. Iya, nggak nyampe ya teh message-nya kalau ngigelan. Menyesuaikan mengikuti iramanya itu gitu ya, kurang gerang ya kalau gitu lah. Hararese bahasa Indonesia mah emang terbatas banget. Coba bahasa Sunda namanya, lamun ada orang mancing terus pas pancingannya masuk ke kolam, begitu pancingannya bergerak, kenyenyet
ditarik kiri wheel. Kiri Sok wheel. ini terjemahin bahasa Indonesiana naon tah. Ayo TNI bikin buku khusus Lon Giri Wheel. Jadi ke orang tua tuh kita, kalau saya berprinsip mengalah, berlapang dada, kita yang ngigelannya, kita yang ngikutin, kita yang menyesuaikan diri. Kenapa? Karena dia mungkin bisa jadi sudah lelah, dia sudah anti klimaks, dia sudah jadi dalam tanda kutip polanya tuh udah paten gitu. Kalau misalnya pola otoriter ya udah pola otoriter gitu, pola kakunya ya udah kaku gitu. Jadi kita yang masih mungkin untuk fleksibel kalau saya ya, dengan orang tua. Terus dengan suami gimana? Ini komplitnya orang tua anak, Iya, anak tiga orang tua, langsung suami istri. hebat mewakili. Suami saya bukan orang HMI teh. Dulu orang ada yang serius. Dulu orang nyangkanya tuh dulu orang nyangkanya pasti Teh Sufi sama orang HMI. Karena Teh Sufi HMI banget. Udahlah jangan buka kartu. Sampai ada alumni yang angkatan saya. Biasa dijodohkan ya Teh ke HMI. Cios nama sanes. Oh saya enggak, kalau dijodohin saya ajak diskusi dulu. Terus pas ketemu beberapa tahun kemarin, Sufi, geuning suami kamu teh bukan si Akang anu, har kata saya teh apa? Dikiranya saya tuh mau nikahnya sama si Anu gitu, orang HMI juga. Suami saya bukan orang HMI. Suami saya bukan orang organisasi. Orang rumahan banget. Pokoknya orang rumahan banget lah. Itu dari segi organisasi, beda banget. Beliau paling banter tuh dari pesantren, jadi kuliah sambil nyantri gitu. Kebayang lah ya, Ibu Sufi, kuliah teh sampingan. Jadi kosan utamanya teh Korkom Ojeng Sabang 17. Jadi kalau lagi riweuh di Sabang 17, intrap ya, gue mau kuliah dulu tuh ke IKIF dulu, balik lagi nanti pulang malam gitu. Secara karakter beda banget. Saya seneng ngomong, suami saya kalau mau ngomong itu harus dipancing-pancing. Dalam gaya nyetir aja, kalau saya prinsipnya kalau bisa ngebut ngapain pelan, suami saya salah. Kalau bisa pelan ngapain ngebut, capek-capek gitu. Pokoknya mah saya sukanya asin, dia sukanya manis. Pokoknya mah patojaiyah teteh sangat kontradiktif. Begitu saya nikah, teman-teman HMI pada taruhan. Si Sufi kuat gak katanya? Kuat gak katanya gitu. Sampai pernah sekian bulan tuh ada yang nelpon tuh. Saya kan dulu di HMI itu banyak bersahabatnya tuh dengan akang-akang yang lelaki. Ditelepon, Vi, gimana kabar lo? Biasa aja kata aku. Memang saya di awal-awal stres. Karena gak biasa aja. Gak biasa nggak diskusi, gak biasa nggak pecicilan gitu ke sana kemari. Cuman satu aja, di malam pertama pernikahan saya itu yang kita lakukan adalah diskusi, menyamakan LK1 dong ya. Iya betul. Sampai jam 4 subuh. Aduh eta LK1 malam pertama. Kesan Kang Agus Mulyana waktu pulang dari rumah saya pas abis hajatan itu ngaharewas ke saya, Vi, eta salaki teng diajak diskusi wae nya. Tapi menurut saya itu penting. Jadi membangun kesepahaman. Saya datang di pernikahan ini sudah seperti ini. Saya sudah bergerak di bidang dakwah, saya sudah bergerak di bidang ini, nanti gimana? Itu dibangun komitmen. Salah satu komitmennya adalah saya tidak bekerja selama masih ada anak usia balita. Buat saya itu wow banget kan. Karena sebelum pernikahan saya udah ditawarin S2, ditawarin jadi dosen, ditawarin di Kalyana Mitra. Aduh ya Allah, alhamdulillah terjadi. Itu udah banyak lah ya. Jadi ketika kita sudah masuk di pernikahan, kita harus sudah siap gitu. Kalau ibarat kata begini, kita kan harus membangun titik equilibriumnya lah gitu ya. Yang satu terlalu atas, yang satu terlalu bawah. Nggak boleh gini terus gitu. Komunikasi itu yang harus begini gitu. Jadi ayeuna nama geuning usum disebut teh apa? Talk pillow atau pillow talk teknik. Pillow talk. Pillow talk. Itu ternyata ada dalam hadisnya kan.
Ngobrol suami istri ba'da isya sebelum tidur. Kenapa pillow talk? Kenapa sebelum tidur? Karena gelombang otak kita sebelum tidur itu berada dalam gelombang alfa. Gelombang alfa itu gelombang otak di mana otak kita tuh sangat siap untuk diintervensi, untuk dihipnosis. Jadi kalau mau menghipnosis anak, pasangan, hipnosis dalam tanda positif ya, itu menjelang tidur. Menjelang tidur sama beberapa saat ketika kita bangun tidur. Gak ada masalah menurut saya kalau itu difahami. Suami saya paham betul bahwa saya orangnya nggak bisa disuruh diam di rumah. Tapi saya harus berkorban ketika anak-anak masih pada kecil, fokus saya di situ. Saya membangun umat pada saat anak saya kecil adalah membangun 4 kontributor umat. Itu yang saya fokus. Saya baru keluar rumah secara agak lebih porsinya waktunya lebih banyak itu setelah saya jadi kepala sekolah di sebuah TK. Itu pun catatannya dekat rumah dan anak saya yang paling kecil jadi siswa TK di situ. Jadi saya nggak jauh dari anak. Tapi sekarang begitu anak-anak udah gede, jangan tanya. Tapi sesibuk apapun komitmen saya dengan suami, maghrib saya harus di rumah. Dan itu menurut saya bagian kita nggak bisa datang ke pernikahan harus kalau kata ibu saya nggak boleh bilang gini, terima saya apa adanya ya gitu, nggak boleh. Ke pasangan kita nggak boleh bilang begitu. Tapi kalau kita memandang pasangan, kita harus bilang pada diri sendiri, terima dia apa adanya. Maka kalau kita memandang pasangan, terus kita bilang terima dia apa adanya, dan kita tidak bilang sama pasangan terima saya apa adanya, maka yang akan terjadi adalah ketika kita memandang pasangan kita akan legowo, tapi kita tidak boleh bilang terima saya apa adanya, berarti kita harus menjadikan diri kita seperti apa yang dia mau. Maka yang ada adalah mengalah, tapi kemudian upgrade, gitu. Mengalah supaya kita bisa nerimo, karena yang penting itu kalau kata teman saya gini, terimalah segala kekurangan pasangan kita dengan sempurna, jangan berharap menerima kesempurnaan tanpa kekurangan. Gak akan bisa. Yang harus sempurna itu adalah cara menerimanya, bukan yang diterimanya. Gitu katanya teh. Jadi intinya mah benar dah kata Allah, wasyawirhum, bermusyawarah, berdiskusi. Kalau caranya gimana Bu Sufi? Kan itu teh susah berdiskusi, banyak cara. Perempuan itu kecerdasan linguistiknya sekian kali lipat dari laki-laki. Buktinya apa? Di Al-Quran Allah katakan, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Ditambah sama Allah, kalau kaum itu kan laki-laki mau perempuan ya. Ditambah sama Allah, wala nisa'a minan nisa'i. Perempuan, jangan juga ya kalian mengolok-olok perempuan yang lain. Allah kenapa? Itu negasi enggak? Penegasian perempuan enggak? Menurut saya enggak. Itu adalah justru kasih sayang Allah, betul. Karena Allah tahu, Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita dengan kelebihan kecerdasan linguistik yang lebih. Jangan sampai kecerdasan linguistik itu dipakai untuk mendiskreditkan perempuan lain kita. Kita tuh punya kecerdasan linguistik yang lebih dari laki-laki. Kebutuhan kita berkata-kata itu 21.000. Laki-laki cukup 7.000. Jadi banyak cara kita bisa ngobrol, nggak bisa ngobrol saya mah kagok tulis. Jadi kalau kata suami saya jadiin buku ya teh. Kenapa? Curhatnya jadiin buku. Ya, diary itu di awal-awal pernikahan tuh penting kalau saya. Jadi kalau nggak bisa ngobrol kan masih kagok, tulis aja terus golerkeun di kasur sampai dibaca gitu. Itu intinya. Tips apa namanya? Tip and triknya gitu. Ibu-ibu kan senang tip and trik ya. Kalau berbicara substansi rada liur, tapi tip and trik begitu. Itu tulis. Jangan pasang status WA, dijamin akan dilihat sama suami. Masa orang lain. Laki-laki kepoin status WA. Coba ibu cek. Yang pasang status WA 99% itu Ibu-ibu. perempuan, nggak ada laki-laki. Jadi jangan harap pasang status WA kecewa sama suami pasang status WA gitu, terus berharap dibaca sama suami, kagak. Suami mah kalau kata suami saya mah pan abi teh bukan dukun, atau kalau ada mau mah ngomong we.
Lamun dukun mah kan bisa diimpleng gitu ya, istri teh kunaon gitu kan, kadang-kadang kita suka muna, ibu teh kunaon ngambek, enggak ngambek, siapa yang ngambek gitu kan, kita suka gitu tuh. Ya udah, kalau laki-laki dibilang tuh, oh ya udah nggak ngambek, ya udah gua mancing ya, dia pergi mancing tambah gondok kan. Jadi ya bicara gitu. Jadi kita harus siap untuk upgrade, mengubah diri seperti apa yang dimaui oleh pasangan kita, tapi di satu sisi kita harus legowo untuk menerima pasangan kita apa adanya. Cuman ini harus dilakukan oleh kedua pihak. Kalau hanya dilakukan oleh satu pihak, maka siap-siaplah terzolimi dan teraniaya. Jadi one sided ya teh. One sided. Udah jam 7. Teteh ini mah harus sampai maghrib kayaknya ya, soalnya saya minta izin nih peserta ini sudah 6.19 ya teteh, punten di jeda karena nih di chat ada 2 pertanyaan. Gimana teh ini? Kayaknya pertanyaannya mah agak-agak mirip. Iya, ada 2 pertanyaan saya bacakan saja. Nanti sama Teh Sufi dijawabnya mungkin lebih ringkas ya Teh, karena tadi sudah cukup. Cukup. Ini dari Teh Fenty Inayati Garut. Ada 7 jenis cara berkomunikasi dalam Al-Quran ini. Bagaimana menempatkan ke-7 jenis ini dalam situasi yang seperti apa? Apakah disesuaikan dengan khitobnya atau orang yang diajak bicara, atau disesuaikan dengan keadaan dalam formal atau non formal? Itu pertanyaan pertama dari chat. Pertanyaan kedua adalah gimana cara ingin berkomunikasi dengan keluarga suami, karena saya orang yang susah dan cuek sekali. Itu mungkin Teh mungkin sampai jam 6.25 ya Teh. Menipelit sebenarnya moderator Teh. Iya, saya tuh biasanya 2 jam 3 jam soalnya. Hanya karena maghrib ya Mas. Soalnya masih belum cerdas, katanya orang cerdas itu ngomong semenit 2 menit orang ngerti semua konten bisa tersalurkan. Nah itu. Sama pesulap Teh. Jadi kalau kita lihat secara kontekstual, kaulan yang tadi itu memang konteksnya berbeda-beda. Saya ambil contoh misalnya kaulan sadidan. Kaulan sadidan itu ketika berbicara dalam konteks tauhid. Jadi kita nggak boleh menyimpangkan perkataan kebenaran itu. Kaulan kariman itu ada 2 konteks dalam Al-Quran. Yang pertama adalah terhadap anak yatim, yang kedua adalah pada orang tua. Kaulan balighon itu adalah dalam konteks dakwah. Kaulan maisiron juga dalam konteks dakwah. Kaulan lainan dalam konteks dakwah. Tapi ala kulli hal, walaupun secara kontekstual dia mempunyai latar masing-masing gitu ya, tapi ketika kita pakai semuanya gitu, menurut saya memang harus kita pakai semuanya. Hanya memang prioritasnya di mana gitu, itu sesuai kondisi memang gitu. Jadi kalau misalnya kita di kantor ada yang maksa tanda tangan palsu, itu kaulan sadidan yang kita keluarin. Tapi kaulan sadidannya tetap harus memperhatikan kaulan ma'rufan gitu. Jangan kita mempertahankan dengan kaulan sadidan, Bapak ini korupsi, Bapak tahu ini korupsi, itu orang akan langsung defense kan gitu ketika caranya tidak ma'ruf gitu. Tapi kontennya sadidan, tapi kita caranya ma'ruf. Mohon maaf Bapak, terima kasih atas. Nah itu kan akan beda ininya, akan beda. Jadi ya komprehensif aja gitu. Ketika misalnya dalam satu kondisi suami capek gitu, misalnya pulang kerja, kita harus menyampaikan sesuatu yang urgent. Itu harus kaulan balighon, harus nyampe, tapi harus maisurun juga, harus ma'ruf juga, karena lagi capek dan seterusnya. Jadi menurut saya itu tuh ya benang merahnya semua sama kita. Nanti teman-teman teteh-teteh bisa lihat lah ya di ayat itu secara lebih detail, dilihat asbabun nuzulnya, dilihat tafsirnya, itu kontekstual sebetulnya. Ada latarnya masing-masing ya. Kemudian gimana saya tuh pendiam dan lain sebagainya. Itu tadi kalau kata saya mah siap berubah untuk Allah. Jadi ketika kita mengorbankan diri ya, misalnya, dah saya mah pendiam terus berusaha untuk menjadi orang yang speak up lah gitu ya. Kalau ada apa-apa ngomong-ngomong itu, kita mindsetnya adalah saya berubah untuk Allah. Kalau kita berpikir bahwa kita berubah untuk pasangan, untuk anak, siap-siap kita juga kecewa pada diri sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tidak merespon seperti apa yang kita mau. Padahal mah saya udah berubah kok nggak dihargai sama suami gitu kan. Tapi kalau kita orientasinya, ya Allah lihatlah saya yang ingin berubah demi mempertahankan rumah tangga, demi keharmonisan rumah tangga. Karena kata Allah dan Rasulnya sebaik-baik istri itu adalah ketika dipandang menyenangkan, ketika ditinggalkan menenangkan. Untuk itulah saya berubah menjadi misalnya.
Saya dulu orang yang sangat tidak bisa dandan. Gak bisa, saya beli hand body aja disengserikan sama orang sekontrakan tuh. Tapi kan ketika menikah, ya mau gak mau kan gitu kan. Padahal buat saya itu tuh ini banget lah, gak penting banget gitu buat saya. Tapi bahwa akhirnya kita harus memahami, kenapa saya harus sekarang pakai ini, pakai itu. Ya itu karena Rasul berfirman, bersabda bahwa sebaik-baik istri itu adalah yang dipandang menyenangkan, dan kita tahu secara fitrah laki-laki itu penglihatannya lebih tajam, maka ya nggak mau kita berubah gitu. Oh saya pakai bedak, sekarang pakai sunscreen. Dulu mana ada. Saya pertama nikah beli lipstik, bukan beli, dikasih sama kakak itu baru saya buang ketika anak saya yang kedua berumur 2 tahun. Kebayang nggak? Saya tuh Itu long lasting berarti teh, bagus teh. Produk apa teh? Tapi ya mau nggak mau kan berubah. Ya sama lah, suami saya juga mungkin gitu. Dulu mah dia, sekarang mah ada, kalau kata teman-teman di kantor, sekarang mah bisa bercanda gitu. Kalau ke kantor saya ada ibu direktur gitu, oh dulu mana ada begitu. Sekarang mah ada gitu. Ya gitulah. Orientasinya gitu, kita berubah untuk Allah, bukan sekedar untuk menyenangkan pasangan, bukan sekedar untuk menyenangkan diri kita sendiri, tapi biar Allah lihat betapa kita bersungguh-sungguh menjaga rumah tangga ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh, nanti Allah akan lebih bersungguh-sungguh membukakan jalan-jalannya. Mungkin kesungguhan kita sederhana dalam mempertahankan rumah tangga, komunikasi dan sebagainya, tapi ketika kita memperlihatkan progres, usaha gitu, selebihnya ya wa yuwaffihim ujurahum, Allah yang akan menyempurnakannya insyaallah. Udah? Aduh iya ini teh berat menyebut udah, tapi gimana? Bisa bedain Pak Kanto. Enggak dibahas teh. Mantap. Kenapa teh? Teh Pipi? Yang LDRan pertanyaan saya nggak dibahas. Oh iya yang LDR. Gimana ada ini lagi? Teh? 1 menit ya Sofi. Teh 1 menit. Di-chat teh. Oh, saya Pertama, sebisa mungkin jangan LDR, dah itu dulu ya. Sebisa mungkin jangan LDR. Kalau terpaksa. Kalau terpaksa LDR, maka ciptakan komunikasi itu lebih intens. Jadi yang LDR itu harus lebih intens. Kenapa? Karena merasa tidak ada. Kalau ada, misalnya suami kita pergi ke kantor, kadang-kadang ke-skip tuh, nggak nanya udah makan belum, sholat belum, dan sebagainya, karena merasa oh dia ada di sini gitu. Tapi begitu pisah, yang perlu dibangun itu adalah gimana tetap close gitu. Gimana merasa tetap close. Jadi ini bahasan ibu-ibu dewasa lah ya. Jadi yang paling berat buat seorang suami itu adalah masalah yang satu itu. Nah itu harus pinter-pinter. Tapi itu bisa distimulus, maksudnya dengan hal-hal lain, terutama yang pertama adalah ketika urusan sajadahnya beres, insya Allah masalah kasur nggak terlalu jadi masalah. Jadi masalah sajadah dulu yang harus diberesin. Karena seperti kita lihat di dalam Al-Quran, kalau ada laki-laki yang sudah siap nikah, tapi secara biologis dia siap nikah, tapi kemudian dia tidak mempunyai kemampuan, maka oleh Rasulullah, oleh Allah disuruh saum kan itu. Untuk menekan syahwatnya itu disuruh saum. Jadi kalau menurut saya sajadah dulu diberesin istilahnya mah gitu ya. Yang harus dilakukan adalah proses gimana caranya supaya suami tetap merasa ada dengan kehidupan istri dan istri merasa ada dengan kehidupan suami. Bisa jadi mungkin suami kesel, tapi ketika misalnya kita lagi masak, kita fotoin, kita lagi di mana, kita videoin, kita kirim VN, kita kirimin apa gitu, itu harus dilakukan. Nah, itu satu. Lalu yang kemudian yang paling kuat menurut saya itu di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 36 tuh Allah berfirman, "Lau anfaqtum ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim." Kalaupun kamu membelanjakan seluruh harta yang ada di langit dan di bumi untuk mengikat hati seorang anak manusia, nggak bisa, kata Allah. Wa allafa baina qulubihim. Akulah yang mengikat hati mereka. Jadi LDR itu harus kuat banget hubungan dengan Allahnya supaya
Bisa jadi fisik kita nggak bersentuhan, fisik kita tidak bergandengan, tapi ketika hati kita ditautkan oleh Allah, dan hanya Allah yang bisa menautkan hati kita, nggak banyak, nggak sedikit atau TPP orang yang serumah tapi nggak tertaut hatinya banyak banget. Tiap hari ketemu, tiap hari tidur bareng, tiap hari ke kantor pergi bareng satu mobil, tapi hatinya tidak tertaut. Nanti begitu di tempat kerja ya suami asik dengan kehidupannya sendiri, istri asik dengan kehidupannya, datang secara rapi, karerek bareng gitu. Banyak yang begitu. Nggak tertaut hatinya. Jadi paling berat kerjaan yang LDR itu adalah bagaimana meminta keterlibatan Allah untuk menautkan hati-hati hati antara kita dengan suami, kita dengan anak, sama lah ya, anak juga kalau jauh tetap harus kita kunci hatinya, dan itu ternyata bukan bagian kita, kata Allah. Walaupun kamu belanjakan seluruh harta yang ada di langit dan di bumi, gak akan bisa. Udah tuh TPP, jangan LDRan karunya atuh ih. Kan memang LDR, suami di Papua teh. Jadi terharu ini ngedengar penjelasan teh. Amin teh. Jadi nanti TPP sering-sering gini, aku titipkan dia. Jadi ada album Teh Pipi nanti ya. Teteh apunten pisan Teh Sufi hatur nuhun, teteh yang mau bertanya juga barangkali bertahan. Ini sudah 6:29, tapi katanya memang ahli retorika itu begitu, membuat kita penasaran, membuat kita ingin ada pertemuan berikutnya. Ini sudah pada nagih, pengen ada pertemuan berikutnya, pengen khusus seminar, pengen tetap muka langsung, kan? Teteh tahu ya sekarang betapa hebohnya, spektakulernya Teh Sufi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terbahas atau ada kesempatan yang belum bisa kita gunakan untuk bertanya kembali. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita juga disehatkan, diberikan rezeki dan waktu yang luang untuk bisa bertatap muka misalnya ya, untuk membahas banyak hal. Ini paket kopi memang Teh Sufi itu. Di Sabang 17. Ya, insya Allah hoyongnya gitunya. Insya Allah ini paket komplit. Saya nggak berani menyimpulkan karena kesimpulan saya nanti takutnya mementahkan kembali, malah menurunkan. Bukannya menjadi apa tadi, equilibrium, bersaintis banget ya, saya nggak ngerti. Alhamdulillah hari ini kita luar biasa dapat siraman tidak hanya rohani tetapi juga secara sains ada, secara linguistik ada ya. Kalau ada orang bilang mending ngaji teh di bahasa Arab nu dibahas teh. Nah, sekarang kita mendapati dari berbagai sisi. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah buat kita semua, menjadi inspirasi juga, menjadi hal-hal yang bisa mendekatkan kita. Jalan ini menjadi jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moderator boleh minta 2 penanya terbaik? Kalau dari saya, 2 penanya terbaiknya itu ada 3 ya penanya terbaik, tapi ini karena ini lucu, ini yang kedua ini jarang-jarang kan dari sisi anak ya, dari sisi orang tua juga bagus ya. Jadi menurut saya sih Teh Ai sama Teh April, buat saya ini betul-betul membuat kita jadi kalau misalnya ke pasangan sebetulnya kita tuh udah tahu jawabannya Thais ya. Betulnya cuma sering kita pengen konfirmasi dan menghangatkan kembali. Jadi saya kira untuk 2 penanya saya mereferensikan Teh Ai dan Teh April tadi yang dari sisi pertanyaan dari anak itu ya. Udah punya buku saya belum? Nah, itu maka Teh Ais beli badai promosi. Kalau belum punya door prize-nya buku saya boleh. Nanti saya kirimin alamatnya, nanti saya kirimin bukunya. Itu yang tadi bukan ayat 36 ya, Al-Anfal 63, maaf. Tadi Teh Ai naras. Ya. Ini gayanya Teh Sufi itu gaya halako ya, pakai 3.2.159 itu gaya halako. Teh Sufi mah sudah Teh? Oleh Salman itu oleh Salman bela. Teh Sufi, Teh Sufi. Ya Teh Eni. Oh, boleh minta 1 pertanyaan nggak dari Teh Sufi? Oh gitu. Oke. Yang ini hadiahnya 1,5 juta. Cuma buat saya atuh. Boleh ya. Mau jadi pemateri senang. Ngasih pertanyaan maksudnya Teh Eni.
Iya, kasih pertanyaan, ada voucher 1,5 juta voucher perjalanan. Oke, yang jawabnya siapa aja gitu nanti yang bisa jawab. Jadi saya siapin 3 ya bukunya Tening ya. Oh mantap, alhamdulillah. Saya mau Oke, terima bagian kasih. dong, saya nanya paling sedikit. Saya pengen bukunya teh. Saya pengen bukunya, nanya paling dulu di chat, nggak kebaca sama Teh Nini. Datang yang paling dulunya Teh ini harusnya dari jam 4 sebelum sahur. Awan atau pertanyaannya Maka Teh Oke deh. Sufi melemparkan pertanyaan. apa yang di dalam surat An-Nisa ayat 1, apa yang harus menjadikan ruh menjadi landasan dalam berkomunikasi dalam keluarga? Silakan raise hand. Pak Hala, iya, Teh Siti Rodia yang duluan. Saya lihat, asa juga Apa, juri Teh? sudah cermat ya Teh. Teh Siti Rodia. Iya, Sida tapi- kok lupa. Iya, yang menjadi pondasi utama dari surat An-Nisa ayat 1 yaitu ketakwaan. Dan Terus Teh Sufi, Iya. oh, Ada pakai dan. Ada ketakwaan dan ada 2 kan? Oh, April tuh. Teh April yang kedua tuh yang ngacung. April mangga. Dari no anoma gerahaneut keneh. Teh April, halo. Belum. Oke, jadi bukunya dibaginya setengah buat Teh Siti, setengah buat Teh April. Teh April pada yang ngawalan moal. Ini. Enggak, Teh April masih di unmute. Nah, ya udah. Udah masih di unmute, masih di. ketakwaan dan bicara hubungan. Teh April Hubungan mangga. kekeluargaan ya, Bu? Ya. Melihat hubungan dan Bukan kekeluargaan, kekeluargaan. Sawarna. Bukan. Bukan. Bukan, kata Teh. Saya. Fenty, Teh Fenty. Fenty, Teh Fenty. Yang ngacung ya on cam, yang Ya. ngacung. Ruhnya Fenty. takwa Itu metode tata yang alu ya. nabihi wal arham kasih Ah. sayang Oh, mantap. Jadi ketakwaan dan kasih dan sayang. kasih sayang. Oke. Hebat, Bikin tuh hebat, alamatnya kayak Kak Abdi. Saya bingung ini sebagai juri, jadi nggak ada note gitu ya. Teh ini nanti mah harus melihatnya langsung. Oke, terima kasih Teh keaktifannya luar biasa. Kalau retorika luar biasa, peserta itu dengan sendirinya mau bertanya, mengantri bertanya, mengacungkan tangan untuk menjawab, ini luar biasa. Saya sebagai guru harus banyak belajarnya dari Teh Sufi. Gimana Teh supaya murid kita juga kia Teh? Ada yang bertanya nggak ada? Ya udah terima kasih. Senang benar juga nggak ditanya. Alhamdulillah sudah 6.35 Teh, walaupun kita masih kangen untuk dan masih penasaran dengan berbagai hal yang bisa di-sharingkan, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu ya Teh, secara Insya Allah. offline misalnya, dan pembahasannya juga bisa lebih dalam, bisa lebih luas juga. Sekali lagi kita tutup dengan hamdalah saja dulu ya, dengan sedih juga Teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teh Sufi terima kasih. Alhamdulillah. Saya pengennya Teh Sufi, biasanya Teh Sufi ya. Jadi saya kembalikan kepada Teh Eni. Mangga Teh Eni, bikin dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh ya, ada yang bertanya, Teh Sufi itu siapa? Belum dikenalin. Jadi beliau itu masuk UPI 88 ya Teh? 87? Ya, saya masuk UPI 88, masuk Korkom 88 juga, LK1 saya 89, LK2 saya 90, pokoknya 93 saya baru off, pas nikah. 93 itu menikah dan saya ke Kuningan sengaja melihat pengantin ya. Dan pengantinnya itu nggak bisa diem ya, nggak ada yang duduk diam di atas pelaminan. Jadi kita nyari pengantin-pengantinnya ke Kurilingan, geranya aneh pengantin memang. Karena nggak ada pelaminan ya Tening. Jadi bilangin pengantin itu di pelaminan tidak kalah kaider itu tuh kita yang duduk ya. Terima kasih sekali lagi. Teh Eni maka diserahkan kepada Teh Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Ning, Teh Sufi juga Teh Sufi yang tadi sudah menyampaikan materi. Ya walaupun diselang-selangi dengan kata-kata yang sulit gitu ya buat saya ya. Jadi apa Mohon namanya? dimaafkan. Kamusnya agak nambah lah gitu kan. Teh Sufi mah tahu mah orang Bogor kayak mana ya gitu. Bahasanya tuh kasar lah pokoknya gitu kan. Ya terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih pada antusiasme dari teteh-teteh semua. Tadi banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab dan memang PR untuk Majelis Furhati Jawa Barat. Ini nanti acara berikutnya offline nih harus mengundang Teh Sufi nih. Jadi apa namanya supaya terpuaskan gitu kan, terpuaskan pertanyaan-pertanyaannya nanti. Bari Insya Allah ngendong gitu ya di Sabang 17 Ya. juga baheula. kita nanti akan mengadakan acara apa namanya offline itu
entah bulan Mei atau Juni gitu di Sabang 17. Insya Tanggalnya Allah. aja dulu diinin biar saya tandaan heula bising diserobot batur soalnya. Siap Teh. Untuk apa namanya teteh yang tadi namanya disebut, mangga diklik apa namanya tadi yang sudah saya tulis di kolom chat, itu tinggal diklik nanti langsung WhatsApp Teh Neng, nanti dihubungin Teh Neng untuk apa namanya hadiah dan juga door prize. Tadi ada yang dikirimin buku ya sama Teh Sufi. Selain itu juga nanti ada dari Forhati akan memberikan voucher GoPay atau OVO gitu untuk teteh yang disebutkan namanya tadi. Terima kasih, ini waktunya agak lewat dari rencana, cuma dimaafkan saking serunya gitu ya. Terima Sudah kasih saya dari perkirakan saya. ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun teteh Sadena, mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Teh Siti, Masya Allah, udah lama banget. Ya nggak ada Teh Neneng ya. Hatur nuhun Kak Sadena, punten udah kelepatan. Insya Allah mudah-mudahan tiasa tepang offline. Pamitnya, iya ya panggilan alam nih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun sadayana. Boleh silakan, boleh live room. Saya juga ya. Assalamualaikum. Ya, Teh Fenti nanti menghubungi Teh Neng, Teh Siti, Teh Pipi. Hatur nuhun. Izin diakhiri.